Pagi hari ini langsung saja ya, saya akan berbagi dengan saudara sharing satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rahasia Menaklukkan Raksasa. Kata raksasa yang saya berikan judul kepada saudara pagi ini gambaran tentang persoalan yang kita hadapi. Mungkin ada di antara saudara jemaat Tuhan yang pagi ini saudara menghadapi satu fakta, engkau menghadapi masalah yang besar bagaikan raksasa. Engkau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Mungkin begitu rumit ini masalah. Ini saya gambarkan seperti raksasa, fakta yang sedang Anda hadapi pagi ini. Nah, saya berharap Anda mendengar firman Allah pagi ini, pengajaran firman bukan satu kebetulan. Anda mungkin tadinya rasanya udah frustasi, seolah-olah pasti udah hancur. Rasa-rasanya Anda menghadapi masalah yang bagaikan raksasa begitu besar di hadapan saudara. Udah mau putus asa saudara ini. Nah, saya berharap pagi ini lewat pengajaran firman Tuhan yang dilepaskan atas setiap kita, bangkit lagi iman saudara. Yang tadinya udah terpecah-pecah iman, solid kembali percayamu kepada Tuhan. Saudara boleh bangkit kembali, tegak kembali iman saudara. Saudara bukan kalah, tapi saudara akan mengalami kemenangan dan menaklukkan raksasa masalah dalam hidup setiap saudara. Mari kita langsung baca ayatnya. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan sama-sama baca ayat ini ya. Amsal 23 ayat ke-7. 2 dan 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, pagi ini yang menjadi inti ayat renungan kita hanya pada bagian ayat 7 bagian A saja. Saya baca ulang sekali lagi ya saudara ya. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan dalam ayat dikatakan, atau next gambar berikutnya Anda lihat langsung bagian ayat. Ayat ini berbicara bahwa kita itu akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Perhatikan ayat ini berkata begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan. Perhatikan, dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, bagaimana kita ini memperhitungkan diri kita, kita jadi seperti itu. Kalau kita berpikir diri kita kecil, kita nggak berdaya, kita lemah, kita ini orang yang bodoh, bagaimana kita memperhitungkan, mengukur, menilai diri kita. Ayat ini katakan, demikianlah ia, kita jadi seperti itu. Dalam terjemahan King James, dalam terjemahan bahasa Inggris, mungkin saya boleh katakan artinya mungkin jauh lebih baik dan mungkin lebih mudah dimengerti. Dalam terjemahan Inggris katakan, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang kita pikirkan dalam hati kita, maka kita akan jadi seperti itu kata Alkitab. Ini menarik loh saudara ya. Jadi sebagaimana kita berpikir dengan diri kita, kita jadi seperti itu. Bukan yang kita katakan, tapi yang kita pikirkan. Saya ingin memberikan pesan penting kepada saudara lewat ayat ini, lewat firman Allah ini. Di sepanjang tahun 2023 kita mesti paham. Saya berharap Anda bisa menangkap ini firman dengan baik. Bahwa ternyata di sepanjang tahun ini, bagaimana hidup kita ke depan, kita itu jadi seperti apa, itu bukan tergantung yang kita katakan, kata Alkitab. Tapi tergantung yang kita pikirkan dalam hati kita. Bagaimana kita berpikir dalam hati. Kalau saya boleh katakan sama saudara, Amsal pasal 23 di ayat yang ke-7 ini, sesungguhnya ayat ini dikatakan Salomo, ayat ini menceritakan, mengisahkan tentang seseorang yang hidupnya gak sinkron. Gak sinkron apanya? Mulut yang dikatakannya sama hatinya gak kompak. Mulutnya ngomong lain, hatinya berpikir lain. Sesungguhnya ayat ini bicara begitu.
Menceritakan seseorang yang gak sama mulut sama hati, gak sinkron, gak serempak, gak kompak, gak seirama. Saya suka bilang sama saudara, meskipun saya pernah ajarkan ayat ini, meskipun mulut saudara dengan iman barangkali berkata, aku percaya Tuhanku dahsyat. Ya, aku percaya Tuhanku luar biasa. Dia sanggup menolong hidupku. Bahkan kita berkata bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mungkin itu hari Minggu di gereja. Atau mungkin ada sedang berdoa di kamar saudara dalam doa pribadi. Mulut saudara, mulut kita berkata, aku tahu Tuhan Engkau sanggup menolong hidupku. Aku tahu Tuhan rencanamu tahun 2023 tidak akan gagal. Itu barangkali mulut kita yang berkata. Tapi baru saja kita ngomong, baru saja kita melepaskan perkataan dalam doa kepada Allah yang hidup. Sudah amin, buka pintu kamar kita, hati kita, pikiran dalam hati kita berkata begini, tapi mana mungkin Tuhan bisa tolong ya. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu mengukur diri kita gak bisa apa-apa. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini berpikir di dalam hati kita berkata, aku ini orang yang gak bisa apa-apa. Pernah tidak Anda berpikir seperti itu? Anda mulai bandingkan hidupmu sama orang lain. Anda mulai berpikir begini, aku ini orang yang gak becus apa-apa. Aku ini orang yang tidak bisa apa-apa. Aku orang bodoh, aku orang lemah. Dari dulu Pak, saya ya hidupnya gini-gini aja. Lalu Anda berkata gini, orang lain lebih hebat dari saya. Orang lain lebih bertalenta dari saya. Orang lain lebih pintar, lebih punya modal. Biar orang lain yang maju, biar orang lain yang sukses. Biar orang lain kalau dalam gereja, biar dia yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Biar orang lain yang hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Lalu Anda bagaimana? Bagaimana dengan kita? Seringkali kita berpikir, saya gak bisa apa-apa. Kan yang penting saya ke gereja aja kan cukup. Kan gitu kan seringkali pikiran kita. Seringkali kita berkata, yang penting saya kan sudah percaya pada Tuhan. Yang penting kan percaya saja kan sudah cukup. Itu seringkali yang ada dalam pikiran di hati kita. Saya ya gini gitu. Kita mengukur diri kita seperti itu. Kita berpikir dalam diri kita seperti itu. Sementara ayat ini berkata bahwa for as he think and his heart so is he. Kita itu menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, jadilah kita seperti itu di tahun ini. Kalau Anda berpikir Anda gagal tahun ini, kalau kau berpikir dalam hatimu berkata aku tidak mungkin bisa sukses, saya tidak peduli apapun masalah yang kau hadapi. Saya tidak mau tahu rintangan apa, kesukaran apa yang kau hadapi. Cuman saya harus berani berkata kepada Anda, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kita, memulihkan kita, membereskan sebesar apapun raksasa masalah yang kita hadapi. Karena memang tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini adalah begini. Supaya kita setelah kita mengerti firman, kita dengan kepala tegak, kita bisa menaklukkan raksasa masalah kita. Jauh dari berpikir begini, aku gak bisa apa-apa, aku gak mungkin bisa sukses. Mari, jadi perhatikan kalimat berikutnya. Coba statement ini Anda perhatikan. Anda boleh screenshot atau apa yang Anda mau. Ini penting kata-kata ini. Jadi ini kesimpulannya. Kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca. Jadi meskipun mulut kita berkata, Yesus dahsyatkah, Yesus ajaib. Mulut kita berkata keras mungkin, Yesus itu luar biasa. Tapi perhatikan, kalau dalam hati kita berpikir dan bilang gini, bisnis saya hancur, sakit saya parah gak bisa sembuh. Ayat tadi katakan apa? Jadilah kita seperti itu. Kita itu menjadi seperti yang kita pikirkan dalam hati kita. Bukan yang kita katakan. Karena semua yang kita katakan keluar dari mulut kita sama-sama tahu. Itu meluapnya dari hati, bersumber dari hati. Kalau orang ternyata gak sama mulut sama hati, yang jadi itu yang di hati loh kata Alkitab. Jadi ini satu warning buat kita. Kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan? Jadilah kita seperti itu. Jauhkan di tahun ini kita berpikir yang negatif. Berpikirlah yang positif. Berpikir iman. Berpikirlah yang baik. Meskipun keadaan saudara tidak baik,
cobalah berpikir yang optimis. Karena kita punya Tuhan, kita gak punya kekuatan, kita gak punya daya. Tapi selalu saya mau ingatkan sama saudara, kita punya Tuhan yang besar, yang tak pernah tinggalkan kita, yang sanggup menolong setiap kita. Mari saya akan ajak saudara sama-sama belajar dari sebuah kisah perjanjian lama yang saya tahu, saya yakin Anda pun tahu cerita ini. Saya yakin Anda ngerti kisah ini. Jadi tujuan saya ulang menyampaikan pengajaran firman Allah ini, bahkan saya akan bawa saudara pada sebuah cerita kisah di perjanjian lama. Saya punya tujuan begini, Anda bisa menaklukkan raksasamu, bukan kalah tetapi menang. Bukan turun tapi naik, bisa mengalahkan, bisa menaklukkan. Kalau saya sodorkan 10 orang, ini orang-orang hebat pada masanya. Saya mau tanya, adakah di antara saudara kenal dengan siapa di antara mereka ini? Siapa yang mereka ini? Coba saya sebutkan kalau Anda kelihatan di gambar, ada screen saudara ya. Ada nama Syamua, ada Safat, ada Yigal, ada Palti. Lihat, ada Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel. Saya mau tanya sama saudara, Anda tahu gak siapakah mereka? Ada yang kenal nama-nama ini? Saya yakin ketika saya bacakan 10 nama ini, hampir 90% di antara saudara bingung. Nama apaan ini? Nama kotakah atau nama makanan? Apa ini jenis makanan Pak Yohanes? Bukan saudara ya. Tapi saya percaya, saya yakin hampir mayoritas di antara saudaranya sementara mendengar firman Allah ini, ada bingung, ini nama apaan gitu. Saya mau kasih tahu, 10 orang ini itu orang yang hebat pada masanya. Memang saya ngerti ketika 10 nama ini saya sodorkan kepada saudara, Anda bingung jenis apa, apaan ini nama. Tapi bagaimana kalau Anda lihat gambar berikutnya, saya tambah nama ke-11 sama nama ke-12. Yang ke-11 namanya adalah Yosua, yang ke-12 namanya adalah Kaleb. Anda pasti langsung tahu, oh ini adalah 12 orang, ini disebut 12 pengintai, satu membership ya, yang pergi mengintai tanah Kanaan. Dan saya mau katakan 10 pengintai plus 2 berarti 12 pengintai. Ini bukan orang sembarangan loh. Ini orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal di masanya. Cuman persoalannya 10 nama orang terkenal yang sekitar 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu mereka hidup, sekarang udah mati. Kita gak kenal satu nama pun di antara 10 nama tadi. Kita udah bukan lupa, memang kita gak tahu. Tetapi begitu saya menyebutkan nama yang ke-11, saya sebutkan nama yang ke-12, kita langsung tahu 10, 12 pengintai ini. Apalagi Yosua sama Kaleb. Begitu saya perdengarkan, saya tunjukkan nama Yosua dan Kaleb, Anda langsung tahu sepak terjang 2 orang ini. Anda langsung tahu bagaimana perjuangan iman Yosua dan Kaleb. Anda langsung tahu bagaimana tindakan-tindakan iman mereka. Anda langsung tahu ada 6 ayat dalam Alkitab yang berkata, setiap kali nama Yosua muncul, setiap kali dicatat nama Kaleb, Alkitab katakan apa? Mereka ikut aku dengan sepenuh hati. Langsung kita ngerti, langsung kita tahu. Artinya gini, ini orang Yosua dan Kaleb sudah sekitar 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu. Mereka itu sudah gak ada, hidup di masa itu, sekarang udah mati. Tapi heran, udah 3.000 tahun yang lalu mereka mati, dampaknya tetap terasa sampai hari. Namanya tetap kita kenal. Tetap tindakan mereka jadi berkat buat kita. Tindakan iman mereka menginspirasi kita. Kita pengen seperti Yosua, kita pengen di hari tua seperti Kaleb. Artinya apa? Meskipun orangnya udah mati sekitar 3.000, 4.000 tahun yang lalu, tapi tetap saja iman mereka itu jadi berkat buat kita. Saudara, saya mau bilang gini, mereka bukan orang sembarangan. 10 orang tadi pun bukan sembarangan. Nanti tolong dibaca atau multimedia bisa gak menyediakan bilangan 13 ayat 1 dan 2 saja. Di rumah sampai ayat 16 Anda baca. Nah ini saudara ya, lihat ya. Saya mau tunjukkan 12 orang ini bukan sembarangan, termasuk yang 10 tadi. Lihat ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Ini petunjuknya Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan begini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Ini Tuhan yang berkata,
yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, perhatikan, haruslah kau suruh seorang. Perhatikan kalimat ini, semuanya, 12-12-nya. Dikatakan apa? Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dari sini kita udah punya gambaran 12 orang pengintai ini itu adalah pemimpin-pemimpin di sukunya. Setiap orang mewakili suku bangsanya. Namanya pemimpin itu pasti punya kelebihan plus dibanding sesukunya yang lain. Pasti punya apa ya, sesuatu yang spesial, memiliki kelebihan dibanding semua orang sesukunya. Jadi mereka ini 12 ini orang yang luar biasa. Musa ketika memilih mereka bukan asal random, ketemu di jalan nemu, kamu jadi pengintai ya. Bukan asal rekrutmen, bukan asal tunjuk, asal pilih, tidak. Ini adalah para pemimpin di suku bangsanya. Orang yang melebihi orang yang lain, punya kelebihan, punya kebaikan yang lebih dari yang lain. Nah, setelah terpilih 12 pengintai ini, saya mau bawa saudara pada Bilangan pasal 13 berikutnya. Lihat ayat ini. Apa yang kita temukan dalam ayat ini? Ditugaskan Musa untuk mengintai, seperti kata firman, memata-matai. Saya baca ayatnya ya. Saudara perhatikan baik-baik. Maka Bilangan 13 ayat 17 sampai 20 ya, saya baca ulang. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, mengintai. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Terus, dan garis bawahi kata-kata ini, amat-amatilah. Tugasnya mengamat-amati, mensurvei tanah Kanaan. Cuman melihat saja, kata tugasnya Musa. Bagaimana keadaan negeri itu? Perhatikan, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apa mereka sedikit atau banyak? Dan kata Musa, bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka, gampang dihancurkan, diserang? Atau di tempat-tempat yang berkubu, punya kota benteng? 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk tanahnya atau kurus, gersang? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Perhatikan baik-baik. Setelah terpilih 12 pengintai, orang-orang yang hebat, pemimpin yang hebat di masanya, tugasnya mereka apa? Dipilih pasti punya tugas. Sering saya katakan sama saudara, kalau kita dipilih, dipanggil, dipilih, kita pasti tanya, tugas saya apa kok dipilih? Ini orang istimewa. Tugasnya apa mereka? Mengamat-amati tanah Kanaan, mensurvei tanah Kanaan. Musa berkata, lu gak boleh nyerang, gak boleh bertindak apapun, hanya melihat, memata-matai, mensurvei bagaimana lokasi tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Musa berkata, lihat negeri itu yang mendiami rakyatnya banyak atau sedikit, kotanya berkubu atau terbuka, gampang dihancurkan, kuat atau lemah mereka, tanahnya gemuk, subur atau gersang, pohon-pohonnya bagaimana, buah-buahan bagaimana, dan seterusnya. Tugasnya hanya mengamat-amati. Perhatikan bagian ini. Pertanyaannya begini, kenapa ya? Kan tanah Kanaan kita sama-sama tahu, itu kan sudah dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan sudah diberikan kepada umat Israel, iya kan? Udah dikasih sama mereka, aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Tapi pertanyaannya, lalu kenapa pakai disurvei segala? Bukankah tanah Kanaan sudah dijanjikan diberikan kepada Israel? Kenapa gak langsung masuk saja? Iya kan? Kenapa gak langsung mendiami saja, menduduki, berkeluarga, tinggal di sana? Gak bisa. Cara kerja Tuhan gak begitu. Musa seorang nabi, seorang hamba Allah yang tahu persis cara kerjanya Tuhan. Musa seorang yang tahu planning cara kerja Tuhan. Makanya disuruh memata-matai. Jadi Musa ngerti, itu memang dijanjikan buat mereka. Tapi cara kerja Tuhan gak langsung kita langsung menikmati. Ada usaha, ada yang sesuatu yang dikerjakan.
Setiap tanah-tanah di tanah Kanaan mesti direbut. Suku-suku bangsa yang tinggal di tanah Kanaan harus ditaklukkan satu demi satu yang tinggal di suku bangsa tanah Kanaan. Gak main tinggal. Sama dengan Anda, hari ini saya percaya kita pun menerima janji-janji Tuhan, berkat yang luar biasa. Ada banyak janji Tuhan sama kita. Lalu apakah serta merta kita langsung menikmati janji itu? Gak bisa. Ada bagian yang kita mesti kerjakan. Ada bagian yang kita harus lakukan. Jangan suruh Tuhan jalan. Jalan beriman bagian kita. Jangan suruh Tuhan berdoa. Berdoa bagian kita. Jangan suruh Tuhan taat. Taat bagian kita. Bergerak dengan iman. Itu bagian Anda dan saya. Jangan suruh itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan tetap jadi bagian Tuhan. Bagian kita lakukanlah. Sebab begini, ketika kita lakukan bagian kita, percayalah Tuhan pasti lakukan bagiannya. Kalau Anda bertindak dengan iman, Tuhan akan bertindak, bergerak untuk saudara. Sorga bergerak untuk Anda. Saya suka bilang sama saudara, seringkali kita salah paham nih soal pandangan iman kita, perspektif tentang iman kita. Kita seringkali berpikir kalau kita punya masalah, kita tunggu Tuhan. Saya tunggu pertolongan Tuhan, Pak. Saya tunggu Tuhan, Pak. Padahal Alkitab katakan Tuhan yang tunggu kita, sorga yang tunggu kita. Ayo kamu melangkah sini, ayo kamu setia doa. Bertindak kamu dengan iman. Tapi kita berpikir kita cuma nungguin Tuhan. Padahal Tuhan nunggu kita untuk melangkah. Bagian kita, lakukan bagian kita. Nah ini menarik saudara ya. Kenapa memata-matai? Itulah cara kerja Tuhan. Ya, mesti ada tindakan iman. Nah kalau saudara perhatikan, setelah mereka kurang lebih 40 hari. Ini cerita ya. Mengamat-amati, mensurvei wilayah tanah Kanaan. 12-nya pulang bawa laporan. Nah kita lihat laporan dari 10 suku dulu. Ya, dalam Bilangan pasal 13 ya, ayat 27 sampai 33. Perhatikan ayat ini ya. Perhatikan. Mereka menceritakan kepadanya 10 pengintai. Kami sudah masuk ke negeri. Lihat, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Menurut saya laporan 10 suku di ayat 27 ini objektif. Sesuai fakta. Realitanya memang begitu, valid laporan mereka. Sesuai data kenyataan. Memang negeri itu subur. Ya berlimpah-limpah susu dan madunya. Hasilnya ada. Itu fakta. Jadi 10 suku, 10 pengintai ketika kasih laporan di ayat 27 itu betul sesuai data kenyataan yang ada. Turun ke bawah. Bagaimana dengan ayat 28 laporan mereka, perkataan mereka. Hanya dikatakan bangsa yang diam di negeri itu dikatakan kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Menurut saya di ayat 29 laporan mereka pun masih faktual ya. Masih valid, masih objektif. Memang datanya kayak begitu. Ada kotanya memang berkubu. Memang mereka kuat. Sangat besar. Dan juga keturunan Orek dan seterusnya. Lihat ayat 29. Saya gabung jadi satu. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang-orang gede ini ya. Orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut. Dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah perhatikan ayat 30. Atau loncat 31. 31 loncat. Tetapi perhatikan. Sama-sama kita baca boleh ya 31. 1, 2, dan 3. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saya baca berulang-ulang ayat ini. Ayat 31, laporan 10 pengintai ini gak valid lagi, gak sesuai data, gak objektif. Yang mereka laporkan itu apa? Ini opini mereka. Menurut saya yang dikatakan 10 pengintai di ayat 31 ini udah opininya mereka. Ini pikiran yang di dalam hati mereka keluarkan. Pikiran mereka berkata gini,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Itu kan pikiran mereka. Itu kan yang terkandung dalam isi hati pikiran mereka. Kita nggak bisa maju menyerang bangsa Kanaan. Kenapa? Karena ini alasannya, mereka lebih kuat daripada kita. Dari mana tahu? 10 pengintai, orang-orang di Kanaan lebih kuat. Perang belum, berhadapan belum. Iya kan? Tapi 10 pengintai sudah punya pikiran dalam hatinya. Kita nggak bisa maju menang lawan mereka. Mereka jauh lebih kuat. Ini namanya kalah sebelum berperang. Mungkin ada di antara saudara sedang beribadah bersama dengan saya pagi ini. Tadinya ada berpikir seperti 10 pengintai. Mungkin faktanya Anda menghadapi masalah yang raksasa yang besar. Anda berpikir pasti kalah, gak mungkin bisa maju menang, gak mungkin mengalami keberhasilan. Anda mungkin punya pikiran seperti 10 pengintai. Ingat Amsal 27:3 katakan, kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan dalam hati kita, kita jadi seperti itu di tahun ini. Kalau Anda berpikir kalah, kalahlah hidup kita. Kalau kita berpikir aku pasti gagal, gak bisa menang menyerang mereka. Itu yang terjadi pada kita. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini Anda bukan kalah, tapi Anda, kita semua bisa menaklukkan masalah raksasa kita. Bagaimana caranya? Hati-hati yang kita pikirkan dalam diri kita, dalam hati kita. Mari lihat ayat 32. Kenapa sih sampai berkata mereka lebih kuat, kita nggak bisa maju menyerang mereka, kita pasti kalah. Lihat ayat 32, saya baca ya, perhatikan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Nggak masuk akal. Ini kan opini mereka. Mereka mulai menyampaikan perkataan buah pikiran mereka. Ini loh pikiran dalam hati mereka. Oh, mereka makan orang. Nggak mungkin. Nggak sesuai fakta. Kalau memang orang Kanaan itu kanibal semua, saudara, suka makan orang, ya nggak usah perang, ditungguin saja di pintu gerbang. Nanti mereka makan habis, baru masuk kan. Ini nggak sesuai fakta. Ini pikiran yang salah. Makanya 10 pengintai di antara mereka tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Mempengaruhi jutaan orang yang masuk tanah Kanaan. Generasi yang keluar dari tanah Mesir cuma Yosua sama Kaleb. Karena punya pikiran besar, punya pikiran optimis. Ayat 30 nanti kita lihat. Sekarang saya baca dulu ya. Dikatakan begini. Dan semua saya lanjutkan. Orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ini pun pikiran yang salah ya. Ini tidak sesuai fakta. Apakah iya penghuni Kanaan semuanya tinggi-tinggi? Enggak. Saya pernah gambarkan di China, di Tiongkok ada namanya Yao Ming, pemain basket NBA. Kalau nggak salah tingginya 2,26 meter, 2,29 apa 26 meter, tinggi banget. Pertanyaan saya, apakah orang di Tiongkok sana semuanya tinggi kayak Yao Ming? Enggak. Rata-rata 1,8, 1,7, bahkan 1,6, sama dengan kita orang Indonesia. Ini pikirannya mereka, semuanya tinggi-tinggi. Lihat ayat 33, ayat 33. Sama-sama ayat 33 kita baca ayat ini. 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Karena memang berpikirnya gini, wah mereka besar, kita gak mungkin bisa menang. Sampai 10 pengintai berkata, mereka raksasa besar, kita kayak belalang kecil, gak mungkin kita bisa menang. Itu mungkin ada di pikiran kita. Saya kasih wawasan sama saudara, saya pernah ajarkan jemaat di Jombang. Lihat ya, siapa sih orang enak? Kalau ada searching di Google, Anda kelihatan gak ya? Itu ada Goliat, gambar yang terakhir nomor 2 itu. Itu Goliat 3,6 meter. Goliat kurang lebih seperti itu. Di atasnya Goliat tuh Ok Raja Basan. Itu hampir 5,4 meter. Nah, yang di depannya 1, 2, 3 itulah orang Amori, itulah penduduk Kanaan. Memang ada beberapa raksasa, memang tinggi banget. Sebab itu 10 pengintai ketika melihat raksasa. Jadi pada zaman Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai, yang disebut raksasa sama mereka, yang disebut tinggi sama mereka, itu tingginya kurang lebih 7, 9, bahkan sampai 10 meter.
Kalau kita sama Goliat saja, bayangan saya, kalau saya mungkin 1,7 lah tingginya. Tapi kalau di hadapan saya ada Goliat 3,6, siap Goliat itu bisa dangak kepala saya. Apalagi raksasa pada zaman Yosua itu antara 7 sampai 10 meter, lebih tinggi lagi. Pantesan kalah, merasa kalah duluan. Hari ini saya mau bilang begini, mungkin faktanya kalau saya refleksikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, mungkin faktanya Anda menghadapi masalah yang sangat besar kayak orang enak ini. Dalam pekerjaan, engkau punya kompetitor yang raksasa, pemodal besar, korporat misalnya. Anda menghadapi kompetitor sebelah itu yang pengalamannya lebih tinggi jam terbangnya dan seterusnya. Lalu Anda berpikir, wah sudah pasti kalah jobnya, kerjaanku pasti gak bisa berhasil. Tunggu dulu. Kalau Anda berpikir seperti itu dalam hatimu, apa bedanya Anda dengan 10 pengintai? Kalau kita melihat tahun 2023 ke depan, mungkin juga kita berpikir, aduh masalahnya besar Pak. Saya mau katakan, sebesar apapun tantangan masalah kita ada di hadapan kita di sepanjang tahun ini, berpikirlah seperti Yosua dan Kaleb. Berpikir seperti apa? Anda lihat PowerPoint berikutnya yang terakhir buat kita. Bagaimana caranya kita bisa menaklukkan raksasa. Masalah-masalah yang besar, yang korporat dan segala macam. Saya mau sampaikan, milikilah sikap pikiran yang positif. Di ayat 30 saya baca ayat yang terakhir buat kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju, lihat pikirannya, optimis, dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini model kayak Yakub. Engkau menghadapi aku dengan pedang, tobat dan lembing, tapi aku menghadapi kau dengan kuasa Tuhan. Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Itu yang Daud katakan pada Goliat. Walaupun dia tahu Goliat besar 3,6 meter. Daud kecil, tapi tetap Daud optimis. Tuhan serahkan kau ke dalam tanganku. Saya berharap harusnya perkataan seperti ini yang ada sama kita, yang keluar dari hati, pikiran yang dalam hati kita. Kita menang bersama dengan Tuhan. Lihat 10 pengintai. Kita maju, kita menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Saya berdoa di tahun ini, sebesar apapun raksasa masalah yang kau hadapi, kita bisa menaklukkannya bersama dengan kuasa Tuhan. Mari pagi ini tanamkan dalam pikiran, dalam hati kita. Kita punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalah saudara, ingat kuasa Tuhan kita jauh lebih besar. Saya berdoa pagi ini juga pikiran yang positif, pikiran iman, pikiran firman yang ada pada 2 pengintai Yosua dan Kaleb itu pun tertanam, terimpartasi pada kita. Saya tidak tahu sebesar apa masalahmu, tapi saya berdoa raksasa masalahmu engkau dapat taklukkan di dalam kuasa Tuhan Yesus, Allah kita yang perkasa.